Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan belajar mengenai manifestasi klinis dari diabetes mellitus baik tipe 1 maupun tipe 2. Jadi, pada video kali ini kita akan melihat mengenai gejala-gejala dan simptom apa saja yang diderita oleh seorang yang mengidap penyakit diabetes. Oke, langsung aja. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengenalan secara umum konsep dasar dari diabetes mellitus itu sendiri. Lalu kita juga sudah mempelajari mengenai apa yang terjadi dalam pankreas seseorang ketika mengidap diabetes secara patofisiologi. Kita sudah detail di sana baik diabetes mellitus tipe 1 maupun diabetes mellitus tipe 2. Nah, untuk diagnosis atau tanda-tanda dan simptom yang muncul pada seseorang menderita diabetes, kita akan belajar di video kali ini. Oke. Nah, pada dasarnya adalah ketika seseorang memiliki kadar gula atau kadar glukosa yang berlebihan di dalam pembuluh darah yang disebut dengan hiperglikemik, maka kadar glukosa itu pada akhirnya yang tidak dapat masuk ke dalam sel akan travel atau berkelana menuju sistem ekskresi kita, yang tidak lain tidak bukan adalah sistem ekskresi ginjal, atau dalam hal ini lebih tepatnya adalah glomerulus. Oke, untuk lebih mengingatkan sedikit bahwa ginjal kita itu atau sistem ekskresi kita terdiri atas satuan unit yang disebut dengan nefron. Oke, satuan unit yang disebut nefron itu kan ada beberapa macam komponen atau bagian ya. Ada glomerulus, ada tubulus proksimal, ada distal, ada lengkung Henle dan yang lain-lain. Nah, khususnya penumpukan glukosa ini akan terjadi pada bagian glomerulus dan juga nanti akan berakibat penumpukan di tubulus proksimal. Nah, secara normal ketika ada glukosa dalam suatu urin atau cairan yang akan dibuang lewat sistem ekskresi, ketika masuk ke ginjal, glukosa tersebut akan mengalami reabsorpsi. Artinya akan diserap kembali masuk ke pembuluh darah. Jadi glukosa ini bukan merupakan substansi yang akan dibuang bersama dengan urin, tapi akan dipakai kembali oleh tubuh dengan direabsorpsi atau diserap kembali. Nah, akan tetapi masalahnya adalah pada penderita diabetes dengan kadar glukosa yang sangat tinggi, maka proses reabsorpsinya tidak dapat dilakukan secara penuh atau tidak dapat dilakukan secara 100%. Jadi kalau kita lihat di proksimal ya, reabsorpsi itu kan terjadi di tubulus proksimal. Kalau kita zoom in, maka molekul glukosa itu seharusnya akan masuk kembali di reabsorpsi, masuk menuju pembuluh darah. Pembuluh darah itu secara normal. Tetapi ketika kadar glukosa dalam proksimal, tubulus proksimal sangat tinggi, maka proses reabsorpsi menjadi terhambat, sehingga glukosa tidak dapat diserap kembali menuju pembuluh darah. Akibatnya, glukosa akan tertinggal di dalam ginjal atau akan tertinggal di dalam nefron. Lebih spesifik lagi akan tertinggal di tubulus proksimal. Nah, sejak video-video sebelumnya, gue sudah mengingatkan juga kalau glukosa itu tidak boleh terlalu lama berada di pembuluh darah dan juga tidak boleh terlalu lama beredar di berbagai sistem. Dia harus masuk langsung menuju sel untuk diubah menjadi energi. Tetapi pada kondisi diabetes, glukosa ini tidak punya pilihan lain untuk masuk, tidak dapat masuk ke sel karena insulin yang bermasalah, tidak dapat direabsorpsi oleh ginjal karena terlalu banyak, maka pilihan paling terakhir adalah glukosa yang tinggi akan menyebabkan ginjal berusaha mengeluarkannya lewat urin. Sehingga ginjal akan berusaha mengeluarkan glukosa yang berlebih yang ada di dalam tubulus proksimal ke dalam urin. Akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi sering berkemih. Ada disebut dengan poliuria.
poli itu banyak, urea itu menunjuk kepada urin, jadi sering berkemih, sering mengeluarkan urin. Itu salah satu gejala seseorang yang mengidap diabetes. Nah, tetapi proses pengeluaran glukosa lewat urin itu ternyata tidak menyelesaikan masalah. Hal ini kenapa menyebabkan, kita lanjut ke poin berikutnya, menyebabkan rendahnya volume cairan, karena tadi kan dikeluarkan terus-menerus ya, sering berkemih berarti cairannya semakin rendah. Rendahnya volume cairan dan tingginya kadar glukosa. Kadar glukosa tidak bergeming, tidak menurun. Kenapa? Karena memang jumlahnya sudah sangat banyak dan tidak bisa dieliminasi lewat urin begitu saja. Sehingga volume cairan menjadi rendah, sedangkan kadar glukosa menjadi tinggi. Hal ini disebut dengan hiperosmolar. Hiperosmolar. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Ketika di dalam tubuh kita mengalami kekurangan cairan atau rendahnya volume cairan akibat terlalu banyak berkemih, maka akan merangsang reseptor haus yang ada di hipotalamus atau di central nervous system kita atau di otak. Menyebabkan penderita diabetes mengalami rasa haus yang tidak wajar atau disebut dengan polydipsia. Jadi rasa haus terus. Itu karena reseptor hausnya yang ada di dalam otak itu terangsang akibat rendahnya volume cairan. Oke, lalu yang terakhir, gejala klinis yang terakhir adalah dikarenakan glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel. Kita sudah bahas ya bahwa pada penderita diabetes, glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel, melainkan berada di dalam pembuluh darah akibat defisit dari insulin atau kerusakan insulin. Maka untuk memenuhi kebutuhan energi sel akan memetabolisme sumber energi yang lain, yaitu lemak dan protein. Jadi bayangkan misalkan ini sebuah sel, ini adalah sel, punya suatu reseptor glukosa. Anggaplah ini adalah sebuah reseptor. Lalu ini adalah glukosa itu sendiri. Ini adalah kita lambangkan sebagai G, glukosa. Nah, glukosa ini adalah sumber energi. Ini adalah sumber energi. Tetapi glukosa ini tidak dapat masuk ke dalam sel karena insulinnya tidak berfungsi dengan normal. Insulinnya tidak dapat berfungsi dengan normal. Akibatnya apa? Sel akan mengalami rendahnya energi, atau kita bisa bilang rendahnya ATP. Nah, kondisi rendahnya energi atau rendahnya ATP dalam sebuah sel akan menyebabkan fase yang disebut sebagai cell starving atau kelaparan tingkat sel. Kelaparan tingkat sel ini berbahaya. Kenapa? Karena seolah-olah orang tersebut tidak mendapat asupan nutrisi, tidak mendapat asupan energi dari glukosa. Padahal glukosanya sebenarnya ada. Nah, ini akan menyebabkan cell starving, sehingga sel akan mencari sumber energi lain, yaitu lemak dan protein. Lemak dan protein akan diolah, akan dimetabolisme menjadi energi, menyebabkan penurunan berat badan drastis. Ya, berat badannya akan turun drastis dan rasa lapar yang tidak wajar, disebut dengan polifagia. Ya, disebut dengan polifagia. Nah, itu adalah jadi untuk gejala klinis atau manifestasi klinis dari diabetes mellitus baik tipe 1 maupun tipe 2 itu dapat kita singkat dalam 3P ya. P yang pertama adalah poliuria, P yang kedua adalah polydipsia, dan P yang ketiga adalah polifagia. 3P. Nah, untuk lebih mengkonfirmasi apakah seseorang mengidap diabetes atau tidak, kita dapat melakukan tes laboratorium. Ya, kita bisa mengecek kadar glukosa puasa itu jadi 10 jam ya. 10 jam kita tidak boleh makan. Setelah itu baru kita cek atau kita
kita uji gitu ya di tes laboratorium. Nah, jika kadar melebihi 100 mg per desiliter itu kita dapat kategorikan sebagai diabetes. Lalu yang kedua, kita dapat mengecek kadar glukosa postprandial atau 2 jam setelah makan. Jadi setelah 10 jam ini, biasanya setelah dites kita makan, lalu 2 jam setelah kita makan dites kembali. Jika hasilnya di atas 140, lebih besar ya, lebih besar dari 140, itu maka disebut dengan diabetes. Lalu yang terakhir adalah kita mengecek HbA1c. Ini adalah indikator khusus dan spesifik terhadap diabetes. Ketika kadar melebihi kadar 6,5%, maka disebut mengidap diabetes. HbA1c ini diperiksa setiap 3 bulan. Ini setiap 3 bulan. Gitu. Oke, teman-teman, sampai situ dulu video kali ini. Semoga video ini sangat membantu kalian dalam memahami lebih lanjut mengenai manifestasi klinis, diagnosis, dan juga bagaimana mengetahui seseorang mengidap diabetes atau tidak. Sampai ketemu di video berikutnya.